discuss sama ini, kita bikin apa MA future apa MFA future strategic. Iya. Yang agak sedikit potong. Nah, kita cita-cita itu become to the top 10 largest company Indonesia. Amin, insya Allah. Harus buat, karena kalau kita lihat kayak perjalanannya Starbucks yang nggak 10 tahun Indonesia, tiba-tiba okupansi company-nya sudah di atas $1 miliar. Kemudian macam-macam tuh, tahun dia sudah mencapai okupansinya sekitar $2 miliar. Kita pertambangan. Kita macam-macam. Nah, kemudian kan orang pasti bertanya, nah how-nya itu seperti apa? Oke. Dari how ini kemudian kita jelaskan bahwa kita tuh punya holding dengan beberapa grup. Kalau misalnya kita lihat itu ada di take off di sini, kita fokus sama 5, yaitu International Petroleum, Tour Travel, Bara Energi, Multi Industri, sama Logistik. Jadi di situ. Nah, dari sini kemudian kita lihat kenapa kita masuk di Indonesia. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk di Indonesia, itu di Asia, di negara ASEAN itu jumlah penduduknya terbanyak. Kita tuh sekitar 277 juta. Nomor 2 itu adalah Filipina. Tapi kalau kita lihat dari perolehan devisa Indonesia di tahun lalu, data statistik itu menunjukkan bahwa dari 2015 ini Indonesia agak unik pun. Di 2015 ke atas sudah nggak ada lagi data-data yang bisa kita dapat. Semua menghilang sejak eranya Jokowi ini. Kita nggak semudah itu dapat data. Nah, ini kita dapat adalah ternyata nomor 1 adalah migas dan minyak dan gas bumi. Nomor 2, nah ini batu bara. Yang ketiga itu adalah kelapa sawit. Kemudian yang keempat adalah pariwisata. Itu. Kalau kita lihat secara kontributnya itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan, hanya pariwisata yang pertumbuhannya di atas 25% per tahun. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, oke, MFA itu kita kelompokkan menjadi 4 yang bisa menghasilkan revenue, yang artinya kita bisa mencari di luar, yaitu multi industri, bara energi, international petroleum, sama tour and travel. Kalau logistik itu saya taruh sebagai departemen tim support. Jadi kita menaruh logistik ini untuk sementara waktu mungkin buat untuk bukan untuk mensupport others company. Mungkin dia untuk bersifat internal kita dulu. Karena kalau kita lihat kebutuhan kita secara internal itu juga cukup besar sebenarnya. Ya, oke, dari sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat ada pertama itu adalah dari komoditi. Jadi big bond komoditi di Indonesia itu ada 4. Hanya ada 4. Yaitu batu bara. Kalau kita lihat itu produksi hariannya itu sekitar 436 juta ton. Ini data di September 2002. Kemudian kalau kita lihat target hariannya itu di Indonesia itu masih 663, artinya masih ada gap sekitar 200 juta ton per hari, Bun. Nah, terus kalau kita lihat lagi realisasi batu bara. Kalau kita lihat dari sisi penjualannya lagi di Indonesia, secara realisasi penjualan itu batu bara Indonesia itu sekitar 290 juta ton. Artinya gapnya masih besar sekali itu. Ini kalau kita bilang di bisnis itu big bond-nya itu ada di sini tuh, dagingnya itu ada di sini. Kemudian yang kedua, kebutuhan Indonesia itu yang ini adalah daging. Kenapa daging itu penting? Karena kebutuhan daging sapi Indonesia itu sekitar 700.000 ton. Ini data tahun 2019. Per year. Tapi produksi lokal itu hanya 425.000 ton. Di mana dikontribusi itu hampir 70% adalah sapi penggemukan. Artinya diimpor dari luar dalam bentuk hidup, digemukin, dipotong. Artinya apa? Marketnya itu besar di situ, empuk. Cuman nggak ada yang makan. Nah, selama ini yang menguasai Indonesia itu adalah Indoguna Group, ya, Suri, sama terakhir itu Bulog. Dan mereka semua bermainnya itu adalah yang satu sekalian premium di Australia, yang satunya lagi lower class, yaitu India. Nah, ada satu di tengah-tengah yang nggak ada sentuh, yaitu Brazil. Di Brazil. Tahun ini yang mencoba bermain itu adalah Bulog sama bukan Bulog. Berdikari sama Food ID. Dari 100.000 ton, ya, dari 100.000 ton, dia hanya bisa masukin sekitar 4.000 ton, dan penjualan hanya 1.700 ton. Sisanya 2.300 masih ngendon tuh di gudang yang kita take over. Nah, itu artinya big bond tuh, artinya empuk juga buat kita.
Bisnis ketiga itu ada di minyak. Karena minyak ini kebutuhannya sangat besar. Kalau kita lihat itu di data sampai dengan 2017 itu kebutuhannya itu sekitar 2 juta ton, 2.400.000 ton dalam 1 tahun. Dan itu terus tumbuh. Tapi supply-nya itu sangat kurang sekali karena repackernya sangat terbatas di Indonesia. Ya, kemudian keempat, nah ini adalah gula. Itu kalau kita lihat konsumsi gula nasional, ini kalau kebutuhan dalam juta ton, itu di tahun 2021 itu 3 juta ton, Bun. Tapi produksinya itu hanya 2,1 juta ton. Artinya masih ada 1 juta ton. Sebenarnya sendiri 2,1 juta itu bukan produksi dalam negeri. Dia impor dari luar, ganti baju, dijual lagi, dan itu mengkontribusi sekitar 80%. Artinya ya ini adalah potensi. Jadi ada 4 big bond kategori yang bisa kita menghasilkan cukup bagus di Indonesia. Ini untuk di komoditi. Nah kemudian, kalau kita lihat di secara data nasional, pertambangan itu terutama untuk minyak yang tadi petroleum itu kebutuhan lifting minyak di Indonesia cukup besar. Itu sekitar 287 juta barel. Ini kebutuhan tahun 2014, Bun. Ini data yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pertumbuhannya berarti dikalikan sekitar 70% dari ini. Jadi kalau 70% dari ini, angkanya tuh kebutuhan Indonesia itu udah di angka 540 juta barel per tahun. Hanya saja yang menyerap itu ada Chevron di 14%, Pertamina, kemudian ada Invest, ini ada Cocoa juga masuk, 30% ini masih kosong. Artinya dari mana-mana masuk. Nah itu ada gap kita di situ. Nah, kemudian untuk kita lihat antara pasokan sama konsumsi di Indonesia, pasokan itu masih kurang. Itu Indonesia punya. Nah, kemudian kalau kita lihat, berikutnya itu adalah pariwisata. Indonesia itu secara pariwisata income di tahun 2019 itu ini 2014 malah pendapatannya itu sudah di 20 miliar dolar. Kemarin coba cari silabus di beberapa data dunia, ternyata Indonesia itu mengkontribusi cukup besar untuk Asia. Indonesia itu punya kontribusi sekitar 27%. Kalau kita hitung secara miliar dolar di tahun kemarin before Covid ya. Before Covid itu angkanya sudah hampir 37 miliar dolar income dalam 1 tahun. Larinya kemana? Rata-rata tuh maksudnya ke Bali yang lagi happening ke arah Indonesia Timur sama Jawa. Tapi paling banyak adalah Bali income-nya. Ini dari sisi pariwisata. Nah, kemudian milestone berikutnya adalah apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah di 2023 kita setup-nya di bulan itu adalah bulan ini adalah company incorporation. Jadi kita harus benar-benar setup. Kita mau melakukan apa untuk step awalnya itu mau ngapain. Kita harus setup bisnis kita, struktur organisasi, kemudian support tim, semua kita harus siapkan di bulan ini. Kemudian 2023 udah sebentar lagi, tinggal berapa hari lagi. Iya. Nah, kemudian di tahun 2024 yang kita lakukan adalah melakukan establish head office sama establish bisnis. 2025 sudah mulai commanded marketing of brand. Jadi kita memperkuat brand. Kita jual go internasional. Karena batubara no. Kalau batubara 2024 udah harus ada brand. Nah, mungkin batubara kita tarik maju batubara sendiri. Tapi kalau yang lain, Bun, kita harus mulai prepare di tahun 2025. Kenapa? Karena tahun 2026 kita udah bisa roll out internasional secara bisnis. Jadi bisnis itu kita bisa roll out secara internasional. Tahun 2027 kita punya target itu menjadi top 20 company. Dan tahun 2028 itu bisa tercapai. Karena apa? Karena total revenue tahun 2000 View sama Dolphin Villa ini yang all the proposal done. Iya, all proposal yang Adam kirim kemarin. Ini Bun, Maldivnya mini Indonesia. Kemudian kita juga ada bangun juga yang Ocean Port Villa yang seperti ini, view langsung Singapura. Kemudian juga ada villa yang premium yang harganya sekitar $1,5 juta. Terus kita juga ada bangun hotel The Cove Residence di sebelah sini. Terus ini hutan bakau semuanya kita nggak sentuh. Kita akan bikin kayak jogging track untuk sekitaran ini biar orang juga ada wisatanya. Kemudian nggak ada tema apa? tembaknya ada.
Nah, kalau kita lihat lebih detail, nah kita akan punya beach club variant terminal karena dia internasional, izin sudah ada. Pembangunannya sudah sekitar 80% selesai, jadi tinggal hanya finishing. Kemudian kita ada Love Island, ini yang di atas bukit yang ada masjidnya nanti. Di sini ada Love Island, dia kayak tempat hanya untuk swafoto. Kemudian ada salah satu workplace eco theme park terbesar juga nanti kita bangun, ada di Pulau Kelima di dekat situ. Ya jadi buat eco park gitu, dia model kayak hutan-hutan. Ini yang mau take over kemarin itu ya? Iya. Yes, Yang pulau itu. Batam. Batam. Batam Island. Batam Island sebelahnya. Nah, kemudian kita akan punya Coralium This is Villa. my- Ini sekitar My 80 honey. unit. Aqua Villa itu yang premium karena dia punya parkir booth sendiri juga sama yard sendiri, itu angkanya sekitar $1,5 juta. Dan itu juga Tim marketingnya itu harus semua banyak. juga sudah ada, Karena jadi itu kan sudah buat masuk. memantau itu apa? Nah, jadi juga aku juga bikin apa namanya itu FFP timnya ini sudah ada. Ya. Jadi nanti masing-masing orang tuh yang masuk di sini dia sudah punya job class masing-masing, Bun. Nah itu yang bunda yang udah masuk di tim bunda, yang ini masukin aja dah kan yang general manager bunda udah ada tuh. Ya, siapa nanti ada masukin karena itu mempengaruhi cost-nya nanti, Bun. Itu di situ terus juga apa namanya dari sisi tax kadang udah hitung juga, BPJS Dia juga nanya udah ini, Bun. hitung. Operasional kendaraan operasional bunda, aku bilang bunda Yuk. suri tuh bun udah Iya, ngincer betul. daging kita. Hah? Udah diambil sama suri. Dia buat ini gitu apa namanya? Nyetok.